Antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan Habib Lutfi bin Yahya tidak jauh berbeda. Sebagai, boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan hanya di tubuh NU, tetapi di syarikat Islam, syarikat dagang Islam. Habib Utsman bin Yahya dan Habib yang lain telah menghancurkan syarikat dagang Islam dan syarikat Islam, hingga Habib Alawi masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal pada sejak berdirinya hingga tahun 1970 tidak ada satupun pengurus, tidak ada satupun Habib Alawi yang jadi pengurus. Baru tahun 1980-an Habib Lutfi bin Yahya mulai jadi pengurus BPN. Ini sebenarnya kalau dalam analisa sejarah bahwa para Habib Alawi ini memang setelah memasuki syarikat Islam, syarikat dagang Islam, partai syarikat Islam, dan organisasi ini runtuh, maka dia memasuki organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sebenarnya masuknya Habib di tubuh PBNU sebenarnya mendapat dampak yang kurang baik. Hal ini sudah terbukti bahwa Habib Lutfi mendirikan Jatmah, menyatakan diri keluar dari PBNU. Ini membuktikan bahwa ketika Habib Alawi berada di PBNU ini bukanlah untuk membesarkan PBNU, tapi melakukan perongrongan secara halus. Nah, sekarang ini sudah terbukti nyata Allah telah membuka tabir aib siapa sebenarnya Habib Lutfi yang dipuji-puji sebagai seorang wali. Cukup menarik untuk kita bahas. Saya sendiri punya pengalaman belajar tentang filsafat Islam di SWYN Sunan Surabaya dan pemikiran Islam di Surabaya di Pasca Sarjana YN Sunan Ampel. PBNU mempunyai sebuah banom yang bernama Jatman yang bergerak di bidang Thariqah Al-Muktabaroh. Ini DNO ini membawahi banyak Thariqat yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya, Thariqat ini dipimpin oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dia memimpin cukup lama Thariqat ini dan namanya sangat melambung dan menjadi tokoh NU panutan pada itu saat memimpin. Bahkan beliaunya dianggap sebagai wali dan dianggap sebagai keturunan Rasulullah SAW. Tetapi dalam perkembangannya, ketika muncul isu Habib Alawi cucu Nabi palsu, maka Thariqat organisasi di PBNU ini yang bernama Jatman ini berdampak pada Habib Lutfi bin Yahya. Pada tahun 2025 ini Habib Lutfi bin Yahya diganti oleh Kiai Halwani selaku Islamnya dan Kiai Haji Profesor Ali Maskur sebagai talbidiannya selain dalam NU dalam Thariqat dengan istilah yang lainnya. Nah, setelah Habib Lutfi ini tidak menjabat sebagai ketua Jatman, maka beliaunya mendirikan sebuah organisasi Thariqat bernama Jatmah
Bedanya dengan Banom NU adalah tanpa L, organisasi tanpa N ya. Organisasi yang didirikan oleh Habib Lutfi ini ada Jatma tanpa N, sedangkan Banom PBNU ini pakai N, namanya Jatman. Tidak menjadikan ketua Jatman kembali Habib Lutfi ini karena ada informasi bahwa Habib Lutfi mendirikan organisasi Torekot namanya Atman yang sudah direkomendasi oleh Kemenkumham. Oleh karena itu pengurus PBNU tidak terima dan langsung dan waktu singkat mengganti Habib Lutfi di kepengurusan Jatman. Penggantinya adalah Kiai Haji Alwani dan Profesor Ali Maskur Musa lewat kongres yang ke-13. Tapi rupanya Habib Lutfi tidak terima atas pergantiannya, maka dalam waktu beberapa bulan Habib Lutfi mendeklarasikan diri menjadi seorang ketua umum Jatma dengan sekjennya adalah Faisal Jain, Hilmi Faisal Jain. Ini menimbulkan kegaduhan, menimbulkan polemik yang ada di tubuh warga Nahdliyin. Ini menunjukkan bahwa warga NU telah sadar bahwa selama ini telah tertipu oleh Habib Lutfi bin Yahya. Padahal sebelumnya ada isu nasab Ba'alawi, banyak warga NU memuja dan memuji Habib Lutfi. Tapi kini sudah tidak lagi, khususnya dari para NU kultural yang tidak suka dengan keberadaan Habib Lutfi bin Yahya yang mendirikan Jatma Aswajah yang tidak ada kaitannya dengan PBNU. Kali ini pelajaran yang harus dipelajari, pelajaran yang harus diingat terus agar tidak tertipu oleh para tokoh Habib Ba'alawi. Perlu diketahui bahwa pengkhianatan dari para Habib itu bukan hanya pada zaman Habib Lutfi bin Yahya ini berkhianat kepada PBNU dan warga NU dengan mereka Jatman, tetapi zaman dulu itu sudah ada seorang Habib, yaitu Habib Abdurrahman Az-Zahir, seorang Ba'alawi yang cukup terkenal di Kesultanan Aceh. Habib ini mengaku dirinya sebagai seorang keturunan Rasulullah, padahal ya tidak. Tetapi Kesultanan Aceh mempercayai bahwa Abdurrahman Az-Zahir adalah keturunan Rasulullah, sehingga Habib Abdurrahman Az-Zahir ini dipercaya menjadi seorang penasihat Kesultanan Aceh, yaitu waktu itu Sultan Mahmud dijadikan penasihat Aceh, kemudian dijadikan sebagai panglima perang. Dengan cara-cara yang licik, Habib Abdurrahman Az-Zahir ini mampu mengelabui Sultan Mahmud di Aceh, sehingga dia berhasil meraih jabatan sebagai penasihat. Seperti Habib Lutfi pernah menjadi penasihat Presiden Jokowi.
keberadaan Habib Abdurrahman Az-Zahir ini di Aceh itu ada sebagian ulama-ulama yang tidak percaya dengan Abdurrahman Az-Zahir, dianggap sebagai pembohong. Tetapi Sultan Mahmud yang kala itu memimpin kerajaan Aceh tetap bersikukuh untuk mempercayai Abdurrahman Az-Zahir selaku penasihat dan diutus ke Kesultanan Turki. Kemudian Abdurrahman Az-Zahir dijadikan sebagai panglima perang saat melawan Belanda. Tapi apa yang terjadi ketika Abdurrahman Az-Zahir menjadi panglima perang? Bukanlah kemenangan yang dimiliki, tetapi kehancuran tentara-tentara, prajurit-prajurit Sultan Aceh. Banyak yang menjadi korban tembakan meriam oleh tentara Belanda dan Rondo Ireng yang dikirim ke Aceh. Memang sengaja prajurit-prajurit itu dihadapkan kepada moncong dengan harapan prajurit Aceh meninggal semua, dan faktanya meninggal semua. Nah, dari sinilah akhirnya diketahui bahwa Abdurrahman Az-Zahir ini berkhianat kepada Kesultanan Aceh. Nah, ketika akan dikejar dan dibunuh, maka Abdurrahman Az-Zahir ini lari ke pihak musuh kerajaan Kesultanan Aceh, yaitu menghadap pemerintahan Belanda untuk mencari perlindungan. Dan Belanda mengucapkan terima kasih kepada Habib Abdurrahman Az-Zahir ini yang telah berhasil menghancurkan tentara-tentara Kesultanan Aceh. Nah, orang-orang Aceh marah karena ternyata Habib Abdurrahman Az-Zahir adalah seorang penginat yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Nah, pada waktu itu Sultan Aceh tidak tahu bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini disusupkan ke dalam Sultan Aceh untuk menghancurkan Sultan Aceh, karena pada saat awal penyerbuan Sultan Aceh mengalami kekalahan. Nah, dengan masuknya Habib Abdurrahman Az-Zahir ini, maka Kesultanan Aceh semakin lama semakin lemah dan banyak prajurit yang meninggal. Mengetahui bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir itu sebagai pengkhianat dan akan dibunuh oleh para panglima Kesultanan Aceh, maka Habib Abdurrahman Az-Zahir melarikan diri, meninggalkan Aceh dan mendapat pertolongan dari pemerintah Hindia Belanda, dipulangkan ke Mekah dan mendapat gaji selama hidup. Ini menunjukkan bahwa Habib Abdurrahman Az-Zahir ini adalah seorang pengkhianat. Dan ini pula sekarang di tubuh NU ini ada seorang yang bernama Habib Lutfi bin Yahya yang sudah beberapa tahun menjadi pengurus PBNU sejak tahun 1980-an dan kemudian menjadi Islamnya Jatman selama beberapa tahun, sekitar 20 tahun. Kemudian keluar mendirikan Jatma. Ini menunjukkan antara Habib Abdurrahman Az-Zahir dengan Habib Lutfi bin Yahya tidak jauh berbeda. Sebagai, boleh dikatakan sebagai pengkhianat. Kenapa? Kalau tidak dikatakan pengkhianat, ya setelah tidak menjadi ketua umum Jatman, ya mandek pandito saja. Karena apa? Karena dengan mandek pandito lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah,
maka namanya akan semakin baik dan tidak dicap pengkhianat oleh warga Nahdliyin. Nah, dengan mendirikan dan mendeklarasikan Jatmah Habib Lutfi bersama Faisal Jain, ini banyak warga NU yang menyatakan diri sebagai pengkhianat terhadap NU dan PBNU. Walaupun dalam undang-undang itu setiap warga negara berhak mendirikan perserikatan, mendirikan organisasi. Hal ini pun juga tidak jauh berbeda dengan Habib Utsman bin Yahya. Sebelum beliau menjadi mufti, mereka berteman dengan para kiai Nusantara, para tarekat Nusantara, dan mengaku dirinya sebagai cucu Rasulullah. Nah, melihat hal ini maka Belanda mengajak Habib Utsman bin Yahya untuk menjadi mufti Batavia. Sementara Belanda sebelum mengajak Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani untuk menjadi mufti, tapi ditolak. Nah, sebelum ditangkap, Kiai Haji Nawawi Al-Bantani pergi ke Mekah untuk menghindari penangkapan dari Belanda. Akhirnya posisi mufti Batavia adalah diduduki oleh Habib Utsman bin Yahya. Sementara Kiai Nawawi Al-Bantani yang sejaman dengan Habib Utsman bin Yahya menolak untuk menjadikan dijakan mufti maupun wakil mufti karena tahu bahwa ada upaya-upaya lirik dari pemerintahan Belanda, dan Kiai Nawawi Al-Bantani tahu bahwa Habib Utsman bin Yahya dimanfaatkan oleh Belanda dan Habib Utsman bin Yahya bukan keturunan Rasul. Faktanya memang benar. Akhirnya apa? Habib Utsman bin Yahya diawali membuat kitab, tapi kitab-kitab yang dikarang adalah menyerang ajaran-ajaran kiai, menyesatkan organisasi Torekot, menyesatkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para kiai, bahkan memfatwa menghalalkan untuk membunuh para pemberontak yang berdiri pada dari kiai. Ini menunjukkan bahwa Habib Utsman bin Yahya telah berkhianat terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pada masa Kesultanan Aceh ada pengkhianat yang bernama Habib Utsman, Habib Abdurrahman Az-Zahir, dan pada masa pemerintahan Belanda di Batavia ada seorang Habib yang berkhianat kepada rakyat Jawa, rakyat Banten. Dan sekarang ini banyak warga NU menganggap Habib Lutfi bin Yahya telah berkhianat kepada PBNU dengan mendirikan organisasi Jatmah. Bagi saya sebagai seorang sejarawan yang belajar sejarah Islam, sudah tahu bahwa gerakan-gerakan para Habib itu banyak tidak menguntungkan bagi para kiai-kiai Nusantara, bagi bangsa Indonesia, karena sudah berkali-kali melakukan pengkhianatan. Hanya saja di kalangan pengurus PBNU masih ada sebagian yang mengakui bahwa Habib Lutfi bin Yahya itu masih keturunan Rasulullah. Juga para Habib Ba'alawi itu dianggap sebagai keturunan Rasulullah. Di antaranya yang masih mengakui itu adalah
ketua Rois Am Kiai Haji Miftahul ayat bahwa Pak Alawi adalah keturunan Rasulullah. Juga Gus Baha tetap mengakui Habib Pak Alawi adalah keturunan Rasulullah. Perlu diketahui bahwa gerakan-gerakan Habib ini bukan hanya di tubuh NU, tetapi di syarikat Islam, syarikat dagang Islam. Habib Utsman bin Yahya dan Habib yang lain telah menghancurkan syarikat dagang Islam dan syarikat Islam. Hingga kini syarikat Islam tidak berjalan lagi seperti masa lalu saat dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Begitu juga syarikat dagang Islam yang dipimpin oleh Haji Samanhudi telah hilang gerakannya, hanya tinggal nama. Ya, hal ini tidak lepas kesalahan Kiai Haji Samanhudi yang menggandeng Habib Utsman bin Yahya dalam setiap acara. Dan Habib Utsman bin Yahya ditunjuk sebagai seorang Habib untuk berbicara di depan seluruh anggota syarikat dagang Islam. Apa yang terjadi selanjutnya? Syarikat dagang Islam hilang, tinggal nama. Demikian juga syarikat Islam pun penasihatnya juga dari Pak Alawi. Akhirnya apa yang terjadi? Syarikat Islam hanya tinggal nama. Kini Habib Pak Alawi masuk dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal sejak berdirinya hingga tahun 1970 tidak ada satupun pengurus, tidak ada satupun Habib Pak Alawi yang jadi pengurus. Baru tahun 1980-an Habib Lutfi bin Yahya mulai menjadi pengurus BPN. Kemudian pada masa sekarang ini, pada pemerintahan Widya Haji Yahya Stakuf dan Rois Am Haji Miftahul Akhyar, ada 9 orang Habib Pak Alawi masuk dalam kepung BPN. Ini sebenarnya kalau dalam analisis sejarah bahwa para Habib Pak Alawi ini memang setelah memasuki syarikat Islam, syarikat dagang Islam, arti saya Islam, dan organisasi ini runtuh, maka dia memasuki organisasi Nahdlatul Ulama. Dan sebenarnya masuknya Habib di tubuh PBNU sebenarnya sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangnya saya siapa namanya? Ya, Clifford Gap. Ya, betul. Ya, Clifford Gap. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan ingin Islam Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu yang Gus Dur yang menjadi penengah, jadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama, Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Islam. Nah, saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terrefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh loh. Jelas pengaruhnya. Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu banyak kiai yang lain ya, atau Kiai Hasyim atau Idam Khalid.
Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein. Di sini kita Hashim Asy'ari, ya ulama, ya Ya nasionalis. sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Kan di sini sudah selesai. Selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Itu kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Ya Asy'ari bukan dari Ernest Renan, bukan dari Michel Aflaq, ya cuma Asy'ari. Dan artinya dari sisi itu kita lebih maju ya. Iya, lebih maju. Sini, ya. Sehingga nasionalis kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon dong. Hubbul iman. Karena kita nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis. Man mata di ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid. Syahid, ya. Coba sampai segitunya. Itu semua nggak ada tuh ulama itu. Ngomong itu nggak ada. Sehingga Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Belum selesai urusan itu. Antara semangat nasionalis dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hashim Asy'ari dan seterusnya. Pak Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'ashiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti apa yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-'adatu muhakkamah. Al-'adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya dan lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, nusantarakan Islam gitu kan. Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan. Ya, pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya yang pluralis. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam.